Ingkang dahat kinurmatan para sesepuh, pini sepuh, ati sepuh ingkang tansah paring tauladan ing kautaman, langkung-langkung para ustad, ustadzah wonten ing grup WA Kader Dakwah sedayanipun ingkang tansah kawula wantu-wantu barokah nadroh karomah pantunganipun, ugi tansah kawula taati napa sedaya dawuh-dawuhipun. Ugi khususipun dumateng jamaah Masjid Al Kausar menika sedayanipun, alhamdulillah kita saged kepanggihan malih kanthi kawontenan sehat walafiat ugi rena ing penggalih. Pramila sedaya menika mboten ini tadi mestinya jadwal dari kader-kader dakwah, yaitu Gus Faiz dari kader dari Pengkol, tapi ini tadi mendadak sakit gigi, bahasa Jawanya sakit wojo, sehingga sudah mendekati maghrib baru WA saya. Maka dari itu kita isi aja seadanya. Saya meneruskan yang kemarin itu karena ini Agustus itu, kita isi yaitu yang berkenaan dengan bulan ini, yaitu kemerdekaan gitu Bu nggih. Kita nggih kemerdekaan karena apa? Kita itu harus bilangnya dulu ada istilah gimana? Bangsa yang besar, bangsa yang menghormati pahlawannya. Ingat saya begitu. Tapi dalam Quran sendiri di surat Al-Hasr tidak salah ayat 18 itu ada begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsun, masing-masing dari kita ini harus memikirkan, mengingatkan atau memperhatikan ya. Wal tangdur nafsun masa ini ma qaddamat lighad, apa yang telah kita perbuat. Apa yang telah kita perbuat untuk masa depan. Jadi kalau kita mengevaluasi, kita memperingati, atau kita istilahnya memprihatinkan Agustus, biasanya kalau malam itu kan ada apa? Tirakatan ya. Tirakatan itu artinya memprihatinkan dan juga mengingat gitu ya, tirakatan itu. Ya. Itu biasanya malam itu tirakatan. Kalau siang biasanya merayakan, senang-senang gitu, lantas balapan goni, lomba makan kerupuk, bahkan kadang-kadang berlebihan dalam merayakan 17 Agustus itu. Kita lihat ada karnaval pawai itu, ada karnaval itu barisan cowok-cowok pakai pakaian wanita, rok. Lantas begitu langsung membuka roknya itu, langsung gandul itu kelihatan, diberi pelembungan, diisi air. Nah, ini mengarah ke pornonisasi. Banyak sekarang itu seperti itu. Loh, sebetulnya karnaval macam ini sebenarnya di bawah apa dinas pendidikan, apa dinas pariwisata, apa departemen agama. Kok tidak ada pernah yang menegur? Dari tahun ke tahun itu tetap ada yang porno itu. Nah, ini namanya berlebihan. Jadi berfoya-foya merayakan, justru melupakan apa inti daripada peringatan itu. Biasanya gitu kalau siang. Nah, kalau malam memprihatinkan. Mari kita prihatinkan, kita evaluasi ya.
sebetulnya bagaimana kemerdekaan ini sudah kita isi, nah itu kita evaluasi, dan bagaimana sejarahnya Indonesia itu bisa dijajah sampai 350 berapa? Tahun. Nah, ini itu berapa generasi kita ini? Berapa generasi? Tetapi hampir semua bangsa itu pernah dijajah. Entah itu Vietnam, Korea, Malaysia dimerdekakan oleh Inggris, Brunei dimerdekakan Inggris, Arab itu dijajah siapa ya? Inggris apa Italia itu juga dimerdekakan. Jadi hampir rata-rata negara yang merdeka itu karena dikasih untuk dimerdekakan. Negara yang paling gengsinya tinggi itu Indonesia, tidak mau dimerdekakan, tapi merdeka karpe dewe. Ya. Makanya waktu kita merdeka tak ada satupun negara yang mengakui Indonesia wong merdeka karpe dewe. Ya kan? Setelah berapa waktu itu baru Palestina yang mengakui Indonesia. Nah, saya katakan kenapa merdeka semaunya sendiri? Mestinya rencana PPKI ya, BPUPKI membuat PPKI berjumlah 9. Jadi 9 orang ini adalah simbol dari Wali Songo. Jumlahnya 9. Siapa Bu 9 itu? Pak Karno, Pak Hatta, A.A. Maramis, sebentar dulu, Abdul Kahar Muzakar, Abu Kusno, Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin, Kiai Haji yang dari NU itu Abdul ayahnya Gus Dur itu Hasyim As'ari. Jadi 9 orang ini masing-masing mewakili masanya itu ya. Makanya dinamakan apa? Wali. Wali itu artinya wakil. Nah, sesuai rencana itu merdekanya Indonesia itu tanggal berapa? Tanggal 24 Agustus. Gitu. Jadi rencana kita itu merdekanya itu diberi tanggal 24 Agustus. Tetapi peristiwa Rengas Dengklok ya, orang dari Blitar, siapa namanya? Sukarni. Ya. Orang dari Blitar namanya Sukarni di Talok Garut itu tidak terima. Kita harus merdeka. Akhirnya menculik Pak Karno itu diculik. Ini namanya peristiwa Rengas Dengklok. Akhirnya diminta merdeka 17 Agustus. Mestinya tadi tanggal berapa? 24. Makanya saya katakan merdeka sakarpe dhewe direwangi nyulik direwangi nggih. Nah, tetapi ini adalah suatu kebanggaan bahwa kita itu merdeka karena diri kita sendiri walaupun tidak diakui negara manapun, sehingga peristiwa di Surabaya itu masyarakat berbondong-bondong dancuk karena Belanda tidak mengakui, datang lagi ke Indonesia, perahunya itu namanya Danjung apa nah, kita salah sebut itu. Jadi asal mulanya orang apa miso itu bahasa Indonesia. Saking kita benci dengan Belanda tadi itu. Kita teruskan, maka mari hal-hal seperti ini kita evaluasi lagi. Apakah sudah tepat sekarang ini sampai diperingati hura-hura pornonisasi yang tadi? Kalau kita mau prihatin, kalau kita mau evaluasi keadaan sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh BPUPKI dalam mukadimahnya itu, bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu kemerdekaan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, saya tadi bilang apa? Tapi mendengar saya penjajah, jadi tidak salah. Pendengar saya yang tidak salah. Atau konslet. Oh, saya tadi ngomong kemerdekaan. Penjajahan itu konslet. Sebetulnya saya buat-buat itu tadi. Biar panjenengan terus kan gitu toh. Nah, semacam ini sudah saya rencanakan waktu saya lewat di depan rumah Mbak Atin tadi. Pak, gimana supaya ibu-ibu nanti? Oh iya, penjajahan saya ganti kemerdekaan. Alhamdulillah rencana saya berhasil. Itu ya. Jadi bahwa apa tadi penjajahan itu kan ini sudah baik. Penjajahan di mana? Di Indonesia apa di atas bumi? Semua di atas bumi berarti termasuk Gaza dan Palestina. Tetapi apa yang sudah kita perbuat bangsa Indonesia ini terhadap Palestina, Gaza, masih Lebanon, masih banyak lagi di negara Arab sana. Kita belum banyak. Ya, kita belum. Lantas keberlanjutan dari mukadimah tadi, nopo keberlanjutan itu saat berbahagia, perjuangan kemerdekaan telah tiba saat bahagia. Sudah dianggap saat bahagia karena tadi kan memproklamirkan ya, menghantarkan pada pintu kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah merdeka apa belum ini? Belum, masih diantarkan di depan gerbang pintu menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat dan adil makmur. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari peristiwa itu, kenapa ini ditulis tidak merdeka? Kok ditulis di depan pintu? Karena saat itu waktu kita merdeka itu yang mengakui juga belum ada, masih ada pemberontakan Kartosuwiryo, masih ada Republik Maluku Selatan, masih ada Aceh, masih ada Irian Barat Irian itu? Zaman Pakar itu. Kenapa? Irian Barat. Artinya waktu kita memerdekakan itu belum merdeka 100%. Gitu. Nah, sampai sekarang mari kita evaluasi. Irian itu sudah selesai apa belum, Bu? Belum, ya toh? Sekarang lainnya Irian, ya masih banyak ada pergerakan di Inggris di mana itu dari Republik Maluku Selatan, dari mungkin ada yang ingin mendirikan negara Islam, lain sebagainya. Artinya kita ini dari dulu masih di pintu gerbang sampai sekarang masih di pintu gerbang. Bahasa Inggrisnya ini adalah macetle. Macetle itu ya mulai awal ambil akhir sama itu macetle. Nah, setelah diantarkan ke pintu gerbang, akhirnya bersatu. Jelas bersatu 100% belum, masih ada subversi kalau istilahnya Pak Harto ya. Kalau sekarang sebetulnya enggak, masih banyak silang pendapat gitu ya. Juga daulat. Belum begitu daulat, mungkin kita itu masih terkungkung atau kita tergantung oleh luar negeri karena utangnya banyak. Mau bikin kebijakan, wah nanti ditagih utang dan lain sebagainya. Daulat dan apa ya? Adil. Keadilan mungkin ya nyatanya KPK itu laris. Itu berarti keadilan, korupsi dan lain sebagainya masih banyak. Kita lanjutkan, ini tadilah adalah evaluasi sesuai ayat Al-Hazr tadi ya.
Setiap manusia itu harus memperhatikan apa yang dilakukan dan akan datang. Untuk itu kita harus belajar sejarah. Tanpa belajar sejarah kita tidak bisa untuk menyusun langkah-langkah ke depan. Jadi belajar sejarah itu adalah untuk melangkah ke depan. Mari kita mundur ke belakang. Seperti ayat yang saya tadi di rakaat pertama tadi, kurang lebih begini ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisyai'in, dan akan kami uji dengan sesuatu. Yang diuji siapa? Ya setiap pribadi kita ini akan diuji, termasuk negara, bangsa, suku. Jadi negara, suku, bangsa maupun pribadi-pribadi ini akan diuji. Diuji dengan apa? Bisain minal khaufi, dengan rasa takut mencekam gitu ya. Nah, kita 350 tahun itu mencekam sekali. Dimulai Amangkurat I. Jadi mulai kita terjajah itu pada zaman Mataram. Waktu itu Sultan Agung masih melawan Belanda, VOC. Tetapi anak dari Sultan Agung ini justru berpihak kepada VOC. Penangkapan ulama-ulama, ada kira-kira itu 6.000 ulama ditangkap, dicus dengan keris, mati semua. Istrinya sendiri, istrinya itu semuanya 4 berapa? 40. Istrinya ada 40 itu dimasukkan kamar, tidak diberi makan sampai meninggal karena cemburu dengan ke-40 istri, karena istri yang dicintai itu meninggal. Wah, itu disantet. Yang nyantet siapa? 40 orang tadi. Masih bertengkar dengan anaknya, rebutan apa? Rebutan calon istri dan lain sebagainya. Digambarkan saat itu mencekam, dan tiap malam itu ada lintang kemukus. Tahu Bu ya lintang kemukus? Jadi orang Jawa kalau ada lintang kemukus malam-malam itu tanda-tanda kita akan menghadapi peceklek dan lain sebagainya. Ternyata betul gitu. Akhirnya tadi wal khaufi wa nabluwanakum bisyai'in minal khaufi walju adalah kelaparan. Betul-betul banyak kelaparan saat itu, dan akhirnya menimbulkan penyakit. Walju wa naqsin minal amwali, dan kurang harta benda, melarat semua rakyat ini. Sampai timbul pemberontakan itu. Wal amwali wal anfusi, dan jiwa. Banyak pembunuhan, pencurigaan. Jadi intelnya itu banyak, orang yang dicurigai ditangkap langsung dibunuh. Ini adalah Amangkurat ke-1. Nah, sekarang mungkin kalau ibu-ibu melihat TV itu sekarang itu ada istilah baru. Ini jangan diikuti. Ada istilah sekarang ini Raja Jawa. Pernah dengar Bu? Nopo? Jakowi. Jadi sekarang ini di pembunuhan karakter seolah-olah Jakowi itu seperti Raja Jawa Amangkurat I yang menyebabkan Indonesia dijajah. Nah, ini kehancuran Indonesia yang akan datang dikarenakan Jakowi. Iki angel, dipikir angel. Makanya jangan ikut yang seperti itu. Seandainya Jakowi itu kurang baik, mungkin yang kurang baik, tapi jangan disejajarkan dengan Amangkurat yang sekedar yang tukang menculik wanita, membunuh wanita, membunuh ulama. Banyak ulama dibunuh. Nah, ini kita evaluasi. Jadi sebetulnya kita dulu dijajah 350 akibat dari wanita, menculik wanita. Awal mulanya itu Amangkurat itu menculik wanita, istrinya
Tumenggung siapa itu lupa ya. Akhirnya di situ terjadi benci-membenci, dendam-dendam dan lain sebagainya, berlarut-larut. Memang negara hancur itu sebetulnya dari wanita, tahta, apalagi harta, rebutan harta. Ini sekarang pun masih terjadi. PU yang dicopot itu gara-gara ya wanita tuh di Inggris apa di mana itu? Dicopot itu gara-gara ya wanita tuh di Inggris apa di mana itu? Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah terjadi semacam ini, ya, sudah pembunuhan banyak, perampasan banyak zaman Amangkurat I itu tadi. Nah, yang untung adalah orang yang di situ diterangkan wabasyiri sobirin, kabarkanlah kepada orang sabar, ya, bahwa orang yang mendapatkan musibah, mbuh bojone dipateni Amangkurat atau bagaimana, dan kekurangan buah-buahan, kekurangan harta dan sebagainya, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu nanti mendapatkan kesadaran Allah dan petunjuk dari Allah. Kita lanjutkan lagi. Setelah Amangkurat itu akhirnya perjuangan itu dilanjutkan oleh wali. Jadi kemerdekaan Indonesia ini mulai pertama yang berusaha memerdekakan itu wali, yang terakhir yang bisa memerdekakan Indonesia adalah ya wali 9. Artinya Sunan Gunung Jati itu wali itu ya, Sunan Gunung Jati itu menyerang VOC, akhirnya VOC kalah, jadi Jayakarta sampai yang sekarang itu Jakarta. Ini wali. Pangeran Sabrang Lor menyerang Malaka dengan kekuatan pasukan besar-besaran, itu ya juga wali. Dilanjut sampai pertengahan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu juga wali, itu ya. Wali ini pun sinten, Bu? Pangeran Diponegoro itu adalah walinya Sultan Hamengkubuwono. Jadi waktu itu Sultan Hamengkubuwono itu masih belum balik, di bawah 10 tahun kira-kira. Itu dilantik menjadi raja. Karena masih kecil, maka diangkatlah wali. Walinya siapa? Pangeran Diponegoro. Jadi secara tidak langsung Pangeran Diponegoro itu adalah sultan. Terus perang tidak berhasil, terjadilah akhirnya pergerakan, ya, dengan cara pergerakan, umpamanya mendirikan sekolah, mendirikan partai, ya, seperti Cokro Aminoto, ada Budi Utomo di bidang pendidikan, ada Serikat Islam. Nah, ini namanya pergerakan. Kalau sebelum pergerakan tadi nama titelnya, sebutannya itu pahlawan nasional. Nah, sekarang pergerakan itu adalah pahlawan pergerakan. Pahlawan pergerakan banyak sekali. Akhirnya terjadi revolusi, ya, zaman Pak Karno itu pahlawan proklamator dulu. Setelah proklamator, revolusi itu yang dimasukkan PKI ke lubang biawak atau buaya? Ya. Kalau biawak itu di bawah rumah saya banyak sekali biawak. Nah, itu namanya pahlawan revolusi. Maka mari kita evaluasi, kita berpikir lagi bahwa sesungguhnya kalau kita melihat daripada tujuan target mukadimah undang-undang, kita ini belum 100% berhasil gitu ya. Secara ekonomi masih banyak yang kekurangan. Paling yang gemuk-gemuk itu berarti yang makmur itu ya. Saya dari dulu tetap kecil, kurus, berarti belum makmur gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita isi kemerdekaan ini, kita evaluasi. Jangan terlalu hura-hura dalam memperingatinya,
bahwa sebetulnya perintahnya dalam Al-Quran tadi, perhatikan apa yang kamu perbuat untuk ke depan gitu. Terima kasih. Bila mungkin ada pertanyaan sedikit, mumpung belum saya tutup, monggo anu nih biar ya. Kalau ada kekurangan kata-kata kami mulai awal hingga akhir karena kekurangan saya dalam tata bahasa, dalam sastra, dan dalam penampilan saya, gerak-gerik tubuh saya. Kalau bahasa Indonesia ini apa Bu? Solah bawa lan suba sipto. Kula nyuwun lumungturing samudra sami. Pangaksami napa pangaksama? Wow, sami. Wong namung ngetes mawon biasa melayani. Makatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.